Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita Aqidah Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari hafidhahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Terakhir kita membahas tentang pengaruh metode Imam Asy-Syafi'i bagi murid-muridnya, bahwasanya beliau rahimahullah menyatakan kalau dirinya salah jangan segan-segan menyelisih dirinya, dan taunya salah ketika menyelisihi hadis. Ketika menyelisih hadis maka berarti salah, jangan segan-segan untuk menyelisihi dirinya. Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi, ini diantara statementnya. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Artinya Imam Syafi'i menegaskan madhabnya adalah hadis yang sahih. Bisa saja dirinya salah, maka segera beralih kepada hadis yang tidak pernah salah. Itulah madhab beliau. Idza aqulu qawlan, kalau aku berpendapat dengan suatu pendapat yukhalifu kitaballahi wa sunnati, yang menyelisih Al-Quran dan hadis, fa'alamu anna aqli dhahaba, maka ketahuilah akalku lagi blank. Artinya beliau menyadari sangat mungkin sekali terjadi kesalahan, maka jangan segan-segan tinggalkan pendapatnya, beralih kepada dalil. Bagaimana pengaruhnya? Kita lihat halaman 49. Halaman 49. Yang pertama, Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menyelisihi Imam Asy-Syafi'i dalam hal tidak batalnya wudu karena makan daging onta. Imam Asy-Syafi'i berpendapat makan daging onta enggak membatalkan wudu. Nah, Imam An-Nawawi menyelisihinya, bahwasanya makan daging onta membatalkan wudu. Beliau mengatakan al-amalu bihi ay al-hadis lazim walau khalafa al-madhab. Mengamalkan hadis adalah sebuah keharusan meskipun menyelisihi madhab. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, artinya seorang ulama yang secara khusus menggeluti madhab Asy-Syafi'i, sehingga disebut An-Nawawi Asy-Syafi'i. Tetapi bukan kemudian seluruh yang berasal dari imamnya diambil secara 100%, tidak. Beliau mengikuti pesan imamnya, bahwasanya kalau dirinya salah jangan segan-segan menyelisihi. Dan nas menunjukkan makan daging onta itu membatalkan wudu.
makan daging onta membatalkan wudu, ya sudah batal. Dan Imam An-Nawawi mengatakan yang diamalkan adalah hadis meskipun menyelisih madhab. Siapa Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Uzami An-Nawawi Asy-Syafi'i, lahir tahun 631 Hijriah, wafat tahun 600 lahir tahun 631 Hijriah. Al-masyhur bi ismi An-Nawawi, yang populer dengan sebutan Imam An-Nawawi. Kita sangat mengenalnya sekali karena diantara bukunya kita mempelajarinya, yaitu Riyadhus Shalihin. Kemudian yang kedua Imam Al-Baghawi rahimahullah, penulis kitab Tahdzib, menyelisihi lebih dari satu permasalahan dan merojihkan pendapat yang menyelisih madhab dalam beberapa permasalahan yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Madkhal di Syarhi As-Sunnah. Imam Al-Baghawi demikian juga ulama madhab Asy-Syafi'i di dalam banyak permasalahan menyelisih imamnya, di dalam banyak permasalahan menyelisih imamnya, dan ini justru sesuai dengan pesan gurunya. Jangan segan-segan untuk tidak mengambil pendapat gurunya ketika diketahui salah dan dinyatakan salah atau diketahui salah ketika tidak sesuai dengan hadis. Imam Al-Baghawi huwa al-Imam Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Fida Al-Baghawi, jadi populer dengan sebutan Al-Baghawi. Kelahirannya di Al-Khurasan, lahir tahun 433 Hijriah. Di antara tulisannya adalah At-Tadhib fi Al-Fiqhi Asy-Syafi'i, kemudian Al-Jam'u Baina As-Sahihaini, dan Tafsir Al-Baghawi yang kita sangat mengenalinya. Nah, beliau di dalam beberapa perkara menyelisih imamnya, menyelisih madhabnya. Kemudian yang ketiga Al-Baqillani rahimahullah, dan beberapa ahli hadis madhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud as-salah al-wusta bukan salat subuh, sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dijelaskan oleh Al-Baihaqi rahimahullah bahwa Ali bin Abi Thalib sendiri yang dijadikan hujjah oleh Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini rujuk dari pendapat beliau. Hafidhu ala salawati was salatil wusta, ayatnya demikian. Hafidhu as-salawati was salatil wusta, jagalah salat-salat dan salat wusta. Apa itu salat wusta? Imam Asy-Syafi'i mengatakan salat wusta adalah subuh, mendasarkan pendapatnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang ternyata Ali bin Abi Thalib sendiri rujuk dari pendapat ini. Salat wusta itu bukan subuh, salat wusta adalah asar. Salat wusta adalah asar, salat yang tengah-tengah. Sehingga kalau kita mau menghitung, salat dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi yang tengah-tengah adalah asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Demikian penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Nah, termasuk di sini kita mendapatkan poin baru
atau poin tambahan, Ali bin Abi Thalib rujuk dari suatu pendapat ke pendapat yang lain ketika diketahui yang lain sahih, yang sebelumnya diketahui tidak sahih. Maka sangat wajar sekali ketika murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i atau ulama-ulama Asy-Syafi'iyah di dalam beberapa hal tidak sepakat dengan imamnya, sesuatu yang biasa. Kemudian Al-Khattabi rahimahullah membantah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa bila seorang wanita tidak mendapatkan mahram, boleh berhaji bersama beberapa wanita yang bisa dipercaya. Selain itu, Al-Khattabi juga berpendapat wajibnya ucapan tasbih di dalam ruku' dan sujud, setelah menukil pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang tidak mewajibkan. Al-Khattabi, siapa Al-Khattabi? Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattab Asy-Syafi'i, karena memang ulama Syafi'i, lahir tahun 319 Hijriah. Di antara kitabnya adalah Syarah Asma'il Husna dan yang lainnya. Dia tidak sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i, wanita yang tidak ada mahramnya boleh berangkat berhaji perjalanan safar asalkan bersama rombongan wanita-wanita yang lainnya. Jadi rombongan wanita, nah dia nggak ada mahramnya. Imam Syafi'i menyatakan semacam itu boleh, tetapi Al-Khattabi menyelisihinya, tidak boleh. Memang di dalam masalah ini terjadi pembahasan di kalangan ulama. Kita sebut Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz sangat keras sekali bahwasanya tidak ada toleransi di dalam masalah safarnya wanita tanpa mahram, meskipun untuk haji, dan dinyatakan orang yang tidak ada mahramnya, maksudnya wanita yang tidak ada mahramnya, menjadi tidak wajib berhaji. Karena diantara pengertian mampu bagi wanita adalah adanya mahram. Maka ketika tidak ada mahram, tidak berkewajiban. Nanti lain lagi dengan ulama yang lainnya mengatakan boleh kalau tidak ada mahram, di mana syaratnya dipastikan perjalanannya aman, dipastikan perjalanannya aman. Tetapi untuk haji wajib, artinya haji yang pertama kali, haji yang pertama kali, bukan untuk yang kedua dan ketiga, atau untuk umroh yang pertama kalinya, bukan untuk kedua dan seterusnya. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan safar bagi wanita yang tidak ada mahramnya tidak diperbolehkan kecuali sangat darurat sekali. Beliau menjelaskan dengan kondisi zaman sekarang, kecuali sangat darurat sekali, ini wanita diantar sampai bandara, pastikan naik pesawat, kemudian nanti sampai di bandara kota tujuan misalnya, di sana sudah siap keluarganya, begitu dia turun langsung diambil keluarganya langsung ke tujuan. Jadi kecuali sangat darurat dan tidak ada mahram, bisa safar tetapi dipastikan aman. Ini Syekh Fauzan sebagaimana penjelasan beliau yang saya baca. Jadi di dalam Islam
wanita itu sangat tersanjung, benar-benar dijaga keberadaannya, tidak dibiarkan bepergian sendirian yang berpotensi ketidakamanan bagi dia. Tapi kemudian banyak wanita yang sesungguhnya tersanjung, yang sesungguhnya ditempatkan pada posisi yang sangat dimuliakan, mereka melepaskan diri dari keberadaan yang dimuliakan, maunya bebas dan yang lainnya. Baik, yang berikutnya, Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan di sini, kalau ini saya tidak tahu, tapi sebagaimana disebutkan di sini, Imam Syafi'i menyatakan tasbih di dalam ruku itu sunnah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim itu sunnah. Dan Al-Khattabi tidak menyepakatinya, itu wajib. Itu wajib. Kalau Bapak Ibu gimana memandangnya? Ketika salat, ruku subhana rabbiyal azim, kemudian sujud subhana rabbiyal a'la, itu sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Kalau yang ditanya saya mengikuti penjelasan ulama yang mengatakan yang wajib yang pertama subhana rabbiyal azim, itu yang wajib. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, 5, 6, 7 sampai 77 dan seterusnya itu sunnah. Jadi yang pertama yang wajib subhana rabbiyal azim. Demikian juga ketika sujud subhana rabbiyal a'la, yang pertama yang wajib. Adapun subhana rabbiyal a'la yang berikutnya itu yang sunnah. Jadi yang wajib hanya sekali. Kemudian yang kelima, Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah merojihkan pendapat yang menyatakan bahwa penaklukan kota Mekah dilakukan dengan cara kekerasan. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan dengan cara damai. Mekah yang awalnya mengusir kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, menindas kaum muslimin, membunuh para sahabat, yang kemudian mereka diperintahkan hijrahlah mereka. Kemudian Makkah berhasil ditaklukkan kembali yang disebut dengan Fatu Makkah. Nah, ketika menaklukkan kota Makkah, apakah dengan kekerasan, peperangan, pertumpahan darah, apa dengan perdamaian? Imam Syafi'i berpendapat perdamaian, tidak ada peperangan apa-apa, dengan sangat gampang sekali. Nabi SAW menaklukkan kota Mekah tanpa suatu perlawanan yang berarti, sehingga menyatakan cara damai. Ibnu Daqiqil Aid mungkin melihat sudut yang lainnya sehingga menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihatnya bagaimana? Membaca sirah menaklukkan kota Mekah ini bagaimana? Apa ada pertumpahan darah, peperangan, atau dengan sangat gampang Nabi menaklukkannya? Yang mana? Kalau saya sepakat dengan Imam Syafi'i, sangat damai, tidak ada suatu perlawanan yang berarti, hanya satu orang saja yang dibunuh, Ibnu Khattal. Dia yang melawan, kemudian bersembunyi di Ka'bah, dia saja yang dibunuh. Allah alam, ini yang saya baca. Selebihnya tidak ada perlawanan yang berarti, sangat gampang sekali menaklukkan kota Mekah biidznillah. Nah, ini Ibnu Daqiqil Aid menyelisih Imam Syafi'i. Kalau yang benar yang mana, ya Allah alam. Tema kita adalah bisa saja imam atau guru, imam madhab diselisih oleh muridnya, itu sesuatu yang biasa. Ibnu Daqiqil Aid dia lahir tahun 1228.
namanya Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muti' bin Abi At-Ta'ah Al-Kushairi Al-Qawsi, yang sangat populer dengan disebut Ibnu Daqiqil Id. Kemudian yang keenam, Ibnu Abdissalam membantah pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa membiarkan bau mulut saat berpuasa lebih baik daripada bersiwak. Puasa menjadikan mulut bau, berpuasa menjadikan mulut bau. Kenapa mulutnya bau? Pengaruh dari perut yang kosong. Apakah dibiarkan bau atau bersiwak biar tidak bau? Ibnu Abdissalam membantah Imam Syafi'i yang mengatakan dibiarkan bau lebih baik. Ibnu Abdissalam menyatakan bersiwak lebih baik menghilangkan bau. Bersiwak lebih baik menghilangkan bau. Nabi SAW bersabda, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih baik daripada minyak misik. Apakah maknanya dibiarkan bau karena itu lebih baik? Ataukah bersiwak sehingga baunya hilang? Yang mana? Dibiarkan bau? Soalnya Nabi bersabda, la fammu shaim atyabu min rihil miski. Bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan apa? Pakai siwak. Dibiarkan. Berarti antum ngikuti Imam Syafi'i. Bersiwak berarti ngikuti Ibnu Abdissalam. Kalau saya cenderung bersiwak, tidak membiarkan bau, karena adanya riwayat Nabi memerintahkan tetap madmadah dan istinsyak, cuma jangan berlebihan, khawatirnya membatalkan. Balighu fil istinsyak illa takuna shaiman. Nabi SAW bersabda, maksimalkanlah Anda di dalam istinsyak. Ketika berwudu kita kumur-kumur memasukkan air ke hidung, maksimalkan, kecuali kalau puasa. Maka dari sini kita melihat bahwasanya Allah a'lam cenderung kepada Ibnu Abdissalam. Jadi jangan dibiarkan bau, bersiwak. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang tidak menyelisihi? Itu adalah hukum bau mulut yang lebih wangi daripada minyak misik, bukan berarti tidak boleh bersiwak. Karena yang menjadikan bau itu kan pengaruh dari perut yang kosong. Penjelasannya demikian. Yang menjadikan mulut bau adalah pengaruh dari perut yang kosong. Siapa Ibnu Abdissalam? Ibnu Abdissalam lahir tahun 577 Hijriah. Dikenal dengan Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim bin Hasan As-Sulami Asy-Syafi'i. Karena ulama Syafi'i, sehingga menisbatkan diri dengan Imam Syafi'i. Misalnya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Abdus Salam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali. Nah, adanya penisbatan semacam ini karena mereka itu secara fokus mutakhassis sangat menguasai metode imam madhabnya, sangat menguasai seluk-beluknya. Maka disebut Asy-Syafi'i, Al-Hambali, Al-Maliki, Al-Hanafi. Nah, kalau kita apa? Nggak bisa kita mengatakan misalnya Sarmin Asy-Syafi'i, nggak bisa karena tidak mutakhassis mengetahui metodenya dan seterusnya, nggak bisa. Nah,